Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Adelia dengan NIM 191050-2009 dari kelas BPIA dengan mata kuliah Tafsir Bimbingan Penyuluhan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kusnadi MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai arti dari kata metode. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hados yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui guna mencapai suatu tujuan. Dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Jadi metode itu merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis guna mencapai suatu tujuan. Jadi metode bimbingan penyuluhan itu merupakan cara yang teratur dan sistematis yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, bimbingan, dan penyuluhan. Dan selanjutnya yaitu ada bimbingan penyuluhan Islam, di mana bimbingan penyuluhan Islam ini terdiri dari kata bimbingan yang mana artinya jalan atau menuntun orang lain kepada tujuan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dan bimbingan penyuluhan Islam ini dalam bingkai dakwah biasa disebut dengan irsyad Islam atau biasa yang kita kenal dengan istilah taklim, mau'izah, nasihah, dan istighfar, di mana bimbingan penyuluhan Islam merupakan proses pemberian bantuan yang terarah dan berkelanjutan kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Adapun dasar dari bimbingan penyuluhan Islam ini sendiri, pedoman dasar dari metode bimbingan penyuluhan Islam ini mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104, yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang tegas, perkataan yang baik dan benar, yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil, dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan tentang siapa orang-orang yang mendapat petunjuknya. Dan terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya, hendaklah ada di antara kalian suatu golongan yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan dari dua ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya seruan kepada kita umat manusia, di mana hendaklah ada di antara kita umat manusia satu golongan yang membimbing kepada orang lain atau kepada individu atau kelompok guna menyerukan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang mungkar. Dan dapat kita simpulkan bahwa prinsip dari bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri tidak hanya menunjukkan suatu kekuatan, tetapi juga menampakkan kesesuaiannya. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan dari bimbingan dan penyuluhan Islam. Baiklah, di mana
Tujuan dari bimbingan dan penyuluhan Islam ini sendiri diantaranya yang pertama yaitu membantu individu dalam mencapai kegiatan pribadi atau kebahagiaan pribadi. Yang kedua, membantu individu dalam mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi konselor membantu dan mengarahkan individu atau klien tersebut agar dapat hidup lebih baik lagi daripada kehidupan sebelumnya. Dan yang ketiga itu membantu individu dalam hidup bermasyarakat. Jadi ada sebagian individu itu atau klien tersebut yang memiliki permasalahan di mana ia sulit dalam berbaur atau sulit dalam hidup bermasyarakat. Jadi konselor mengarahkan, mengajarkan kepada klien tersebut bagaimana cara agar ia dapat hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya. Dan selanjutnya yaitu ada metode dari bimbingan penyuluhan Islam, di mana yang pertama ada metode interview atau metode wawancara, di mana metode ini bertujuan untuk memperoleh fakta di lingkungan klien tersebut. Dan yang kedua yaitu ada metode bimbingan kelompok, di mana metode ini tidak hanya konselor saja yang aktif, tetapi klien juga dituntut untuk aktif, di mana tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi mengenai penyesuaian dengan berbagai kehidupan klien. Dan yang ketiga ada metode yang mempusatkan kepada keadaan klien tersebut. Biasanya metode ini digunakan oleh penyuluh agama, di mana metode ini mempermudah seorang konselor dalam memahami permasalahan klien melalui perasaan dosa yang dimilikinya, di mana perasaan dosa yang dia rasakan tersebut berdampak menimbulkan rasa kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu ada metode directive counseling, di mana metode directive counseling ini merupakan bentuk psikoterapi yang sederhana, di mana seorang konselor secara langsung memberikan jawaban terhadap permasalahan klien tersebut, dan juga konselor dapat memberikan bantuan, memberikan arahan dalam pemecahan masalah klien tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada metode pencerahan, metode pembersihan insting atau klarifikasi, di mana metode ini seorang konselor memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk menyampaikan atau menyerukan permasalahan yang dihadapinya. Jadi tidak ada batasan antara konselor dan klien tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.